terjadi kesilangan pendapat di antara ulama tentang hukum wanita haid masuk ke dalam masjid. Jumhur para ulama berpendapat tidak boleh, ya, wanita haid dan junub. Dan pendapat sebagian ulama yang lain, dan itu pendapat kebanyakan ulama hadis dan ulama di Yaman, adalah boleh. Adapun hadis yang berbunyi inilah uhillul masjida li haidhin wala junumin, aku tidak menghalalkan masjid untuk wanita yang haid dan lelaki dan orang yang junub, adalah hadis dhaif. Di dalamnya ada seorang, di dalam sanadnya ada seorang rawi yang dhaif yang telah dijelaskan oleh para ulama hadis yang bernama Barjas, yang kata Imam Ahmad lahu ajaib, ya, si fulan ini memiliki riwayat-riwayat yang banyak yang anehnya, dan ini adalah di antaranya. Dan ini adalah di antaranya. Dalil yang berikutnya, bahwa di masa Nabi SAW ada seorang wanita yang hitam pekat. Sehari-harinya beliau menyapu Masjid Nabawi. Di saat beliau meninggal, wafat, para sahabat langsung mengurus jenazahnya dan tidak diberitahukan oleh Nabi. Maka beberapa saat setelah itu Nabi merasa kehilangan wanita ini. Ya, maka Nabi bertanya, di mana fulana? Mereka pun menyampaikan bahwa dia telah meninggal dan telah dikuburkan. Kemudian Nabi menyatakan, halla adzantumuni, tidakkah kalian memberitahukan kepadaku sebelumnya? Dulluni ala qabriha, tunjukkan aku di mana kuburannya. Maka Nabi mendatangi kuburannya dan melakukan salat jenazah di depan kuburan. Salat jenazah boleh di depan kuburan, khusus jenazah bagi orang yang belum melakukannya. Sebabnya karena datang dalil dari hadis Nabi SAW. Hadis Abu Hurairah riwayat Imam Muslim. Tapi tidak berdiri di atas kuburannya, ya, karena menginjak atau duduk di atas kuburan salah satu dari dosa besar di dalam Islam ini. Tapi di hadapan kuburannya, karena sholat jenazah tidak ada ruku dan tidak ada sujud di dalamnya. Ya, lebih dari itu karena ada dalil dan perbuatan dari Nabi SAW. Sisi pendalilannya bahwa wanita ini semenjak masuk ke dalam Islam, dia tidak punya tempat kecuali di dalam masjid, di sebuah sudut masjid, itulah tempatnya 24 jam. Sisi pendalilannya, Nabi tidak berpesan kepadanya, kalau kamu haid hendaknya keluar, kalau kamu junub hendaknya engkau keluar. Ini sisi pendalilannya. Ya, dan sebuah kaidah, ta'khirul bayan an waqtil hajah la yajuz. Tidak mungkin Nabi menunda suatu penjelasan di saat dibutuhkan penjelasan tersebut. Ini tidak mungkin terjadi pada diri Rasulullah SAW. Dalil berikutnya, bahwa seorang sahabat yang bernama Thumamah bin Uthal, sebelum beliau masuk Islam, yang ceritanya telah saya pernah beberapa kali saya kisahkan, di mana beliau seorang raja dari Yaman, kemudian pergi dari Yaman ke Mekah ingin menunaikan ibadah umrah, kemudian ditangkap oleh pasukan khusus Nabi SAW di perjalanannya. Kemudian beliau dibawa pulang ke Madinah dan diikat di tiang Masjid Nabawi selama 3 hari. Di hari ketiganya beliau baru masuk Islam. Sisi pendalilannya, Nabi mengikat beliau, para sahabat mengikat beliau di tiang Masjid Nabawi. Dan kita tahu wanita non muslim lebih daripada haid, lebih daripada lelaki yang junub kondisi mereka. Andai kata lelaki yang junub tidak boleh di masjid, niscaya Nabi dan para sahabatnya tidak mengikat beliau di situ. Kemudian dalil yang lainnya bahwa Nabi SAW pernah menyambut tamu-tamu dari tokoh-tokoh Quraisy yang masih muslim di dalam masjidnya. Ini beberapa dalil yang Allah Ta'ala alam sahab. Saya sebagai penutur ilmu yang masih dangkal ilmunya ini lebih condong kepada pendapat yang menyatakan boleh, dan itu lebih rahmat dan lebih memudahkan. Apalagi kalau dia seorang yang memiliki suatu tugas profesi yang sering di masjid, yang kalau dia tidak memasuki akan menelantarkan kemaslahatan besar. Andai kata 2 minggu dia berhalangan, berarti 2 minggu tidak mengajarkan Al-Quran anak kaum muslimin, tidak mengajar anak kaum muslimin, dan seterusnya. Nah, ya, dan kalau dia tidak melakukannya, maka tentunya lebih baik. Artinya kalau dia tidak terlalu butuh, dia tidak terlalu darurat masuk ke masjid, kalau dia tidak melakukannya, maka tentunya itu lebih selamat dan lebih baik. Dan ini yang saya bahas adalah masalah ilmiah, ya, yang khilafiyah di antara ulama. Tentang wanita haid, bolehkah ikut kajian di masjid? Karena dia harus duduk dalam waktu yang lama. Jumhur ulama mengatakan dilarang. Sehingga wanita haid ketika ada kajian di masjid nggak boleh ikut, tapi boleh di luar. Kalau masih dengar ya, kalau nggak dengar ya pulang saja live streaming. Insya Allah lebih fokus. Karena kalau di luar nanti banyak ada yang dodol es, dodol iki,
sing kene muni ngono ngene muni nanti enggak fokus. Wanita haid tidak boleh ikut hadir kajian di masjid karena nanti dia harus diam lama di masjid. Dan ini pendapat jumhur ulama. Pendapat yang kedua, wanita haid boleh ikut kajian di masjid. Sehingga tentang hukum wanita haid bolehkah menetap di masjid sebenarnya masih khilaf. Ada sebagian yang mengatakan dilarang dan itu pendapat jumhur, dan ada yang mengatakan boleh, dan yang mengatakan boleh ini satu pendapatnya Ibnu Hazm. Dan itu pendapat yang kedua, pendapat yang dipilih oleh Al-Muzanni. Al-Muzanni ini salah satu murid seniornya Imam Syafi'i. Sehingga beda dengan Syafi'iyah. Al-Muzanni mengatakan diperbolehkan bagi wanita haid untuk berdiam di masjid, baik mengikuti kajian maupun nunggu suaminya yang sholat, dia di belakang, tidak masalah. Sehingga ada khilaf dalam masalah ini. Dan kami sarankan sebagai bentuk kehati-hatian, sebaiknya wanita haid tidak ikut kajian, sehingga ketika haid maka kajiannya live di rumah, nonton ANB channel atau yang lainnya ya. Wallahu a'lam. Ustadz, apakah wanita yang haid boleh memasuki masjid untuk mengajari anak-anak mengaji, Ustaz? Terletak silang pendapat di tengah para ulama terkait dengan perempuan haid, apakah boleh dia berdiam di masjid atau tidak. Dan pendapat yang lebih kuatnya bahwa dibolehkan hal tersebut kalau ada keperluan. Di antara dalil tentang hal tersebut adalah ayat Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun wa la junuban illa abiri sabilin. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian mendekati salat dan kalian dalam keadaan mabuk sampai kalian tahu apa yang kalian ucapkan. Dan jangan pula orang yang junub kecuali sekedar lewat. Nah, ini bukan dia menetap, dia untuk keperluan, maka itu sama dari sudut hukum. Dan di antara dalil juga adalah hadits Aisyah riwayat Bukhari dan Muslim tentang kisah perempuan yang berkulit hitam tinggal di masjid dan beliau membersihkan masjid. Dan dimaklumi bahwa perempuan kalau dia tinggal di masjid, ya dia namanya perempuan, ada kebiasaan bulanan dan sebagainya. Bersamaan dengan itu Nabi SAW tidak melarangnya karena dia ada tempat tersendiri yang memisahkannya dari laki-laki dan tidak ada fitnah dengan keberadaannya di masjid Rasulullah SAW pada saat itu. Seorang wanita mengalami haid, banyak riwayat yang berbeda. Ada yang membolehkan masuk masjid dan ada yang tidak membolehkan. Mana hadis yang lebih rajih? Iya. Yang lebih kuat Allah Ta'ala alam adalah yang mengatakan tidak boleh bagi seorang wanita berdiam diri di dalam masjid. Yang tidak bolehnya seorang wanita yang haid, maksudnya berdiam diri di dalam masjid. Ya, sebagaimana disebutkan di dalam ayat illa abiri sabil, kecuali apabila dia ingin melewati saja, maka yang demikian ya diperbolehkan. Adapun berdiam diri di dalam masjid, maka ini tidak diperbolehkan. Dan di sana ada beberapa hadis. Di antaranya adalah Aisyah radhiyallahu anha ketika beliau dalam keadaan haid dan Nabi SAW dalam keadaan i'tikaf di dalam masjid, maka Aisyah radhiyallahu anha menyisiri rambut Rasulullah SAW dari rumahnya. Artinya berada di luar masjid, ya, dan tidak masuk ke dalam masjid. Yang demikian sebabnya karena saat itu beliau dalam keadaan apa? Dalam keadaan haid, ya. Dan ini adalah pendapat yang lebih berhati-hati, ya, bagi seorang wanita yang dalam keadaan haid. Dan apabila maksudnya adalah ingin menghadiri majelis ilmu, maka alhamdulillah, ya, khususnya di zaman sekarang banyak kemudahan. Ya, apabila memang dia dalam keadaan demikian bisa mendengarkan
kajian-kajian tersebut dan dia berada di rumahnya dan dia berada di kamarnya. Ya. Nah,